Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rusdiandi dari KUA Kecamatan Gangria, Kabupaten Sumbawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat syukur ini adalah kalimat yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap syukur yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan kebaikan-kebaikan yang melebihi apa yang kita syukuri saat itu. Kemudian selanjutnya tentunya tidak lengkap. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, bersyahadat kepada Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tentunya tidak lengkap, tidak pas dan tidak pantas. Setelah kita memuji Allah, kita tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat tidak pas, hanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah tanpa sambungannya Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pula memuji Allah tidak pas dan tidak pantas, tidak sempurna. Setelah kita memuji Allah, tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab karangan Syekh Abu Laits As-Samarqandi bernama Tanbihul Ghafilin, ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Di mimbar pertama beliau mengucapkan amin. Mimbar kedua beliau mengucapkan amin. Dan mimbar ketiga beliau juga mengucapkan amin. Tentunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heran atas apa yang beliau ucapkan tersebut. Kok tumben-tumbennya beliau mengucapkan amin ketika naik kepada mimbar yang biasa beliau pakai untuk memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril alaihi salam datang kepadaku. Ketika di mimbar pertama
Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak diampuninya segala dosa-dosanya setelah berlalu bulan tersebut, maka baginya adalah neraka dan orang tersebut jauh dari rahmat Allah." Saya mengucapkan amin, kata Rasulullah. Kemudian di mimbar kedua, Jibril alaihissalam juga berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, kemudian mereka tidak sempat untuk berbakti kepada keduanya sampai mereka meninggal dunia, maka bagi orang tersebut adalah neraka." Kemudian di mimbar ketiga, Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, barang siapa yang menyebut namamu, kemudian mereka tidak mau bersalawat kepadamu, maka baginya neraka." Saya mengucapkan amin. Dari sini saya mau bertanya, siapakah yang berdoa kepada Allah dan siapa yang mengaminkan doanya? Yang berdoa kepada Allah adalah Jibril alaihissalam, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril alaihissalam, dan yang mengaminkan doanya tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa Jibril? Jibril adalah utusan Allah. Jibril adalah penghulu sayapnya dari segala malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghulu atau tuannya atau ketuanya atau pemimpinnya adalah Jibril alaihissalam. Kemudian siapa Nabi Muhammad SAW? Kita ketahui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan dunia dan alam semesta kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada salah. Doa dari Nabi Muhammad SAW, yang berdoa adalah Nabi Muhammad, yang mengaminkan doa tersebut adalah malaikat Jibril. Maka tidak ada salah untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahwa tiga hal tadi. Yang pertama, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi berlalunya bulan tersebut dia tidak diampuni dosanya, maka baginya adalah neraka. Tentunya ketika ada orang yang bertemu kepada sesuatu yang sangat berharga di depannya, kemudian dia menyia-nyiakan. Contohnya, ada orang yang bertemu dengan emas 1 karung misalnya, atau berlian 1 kilo misalnya, kemudian dia melewati temuannya tersebut dengan sia-sia belaka, maka orang tersebut akan merugi. Begitupun orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan di dalamnya, bulan yang penuh rahmat di dalamnya, kemudian dia menyia-nyiakan, maka baginya rugi yang sangat besar. Di antara rugian tersebut adalah dia tidak dirahmati oleh Allah dan dia masuk ke nerakanya Allah. Mudah-mudahan ketika nanti kita di bulan Ramadan, kita dapat melaksanakan bulan tersebut, puasa pada bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bertemu kedua orang tuanya, masih hidup kedua orang tuanya, kemudian mereka menyia-nyiakannya, tidak berbakti kepadanya, tentu baginya neraka. Sebab siapapun di atas dunia ini yang hidup di dunia ini, dia tidak akan bisa hidup dengan sendirinya tanpa ketergantungan dengan orang lain. Apalagi manusia seperti kita tentunya tidak akan bisa hidup di dunia ini tanpa adanya kedua orang tua kita. Mereka memelihara kita, melahirkan kita dan membesarkan kita semua dengan susah payah. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai seorang anak, wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian yang ketiga, doa dari Jibril alaihissalam. Barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia cuek, tidak mau mengucapkan salat kepada Nabi Muhammad SAW, maka baginya neraka. Hadirin saudara pendengar dari manapun Anda berada, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat dari ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita lihat dari ayat ini, tentu di situ isinya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan ada yang berpendapat bahwa salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu wajib adanya. Kita melihat dari sholat yang kita lakukan, sehebat apapun, sekhusyuk apapun sholat yang kita kerjakan, kalau di tasyahud akhirnya kita tidak membaca salawat, maka sholat kita itu tidak sah. Dan kita lihat juga bahwa salawat pada baginda Nabi SAW itu tidak perlu bekal yang cukup, tidak perlu syarat-syarat tertentu. Kemudian ketika kita memenuhi syarat tersebut, kita baru bisa mengerjakan sholat. Salawat tidak. Kita melihat sholat kita, contohnya syarat sholat balik, Islam, berakal, kemudian bersih tempat, bersih pakaian, baru bisa mengerjakan sholat. Haji juga harus kita mampu, ada uang, kemudian ada kesempatan, baru kita bisa berangkat haji. Tapi kalau sholawat kepada baginda Nabi SAW tidak butuh itu semua. Cukup kita mempunyai keyakinan, cukup kita mempunyai kemampuan, maka kita bisa mengerjakan sholawat kepada Rasulullah, bisa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Banyak para ulama diantaranya membuat sholawat, mengarang sholawat. Tentunya mereka mempunyai kelebihan untuk mengarang tersebut dan mempunyai fadilah untuk membaca salawat tersebut. Jadi kesempatan yang sangat sempit ini mudah-mudahan kita mendapat nasihat yang bagus dan untuk kita amalkan bersama-sama. Mungkin apa yang saya sampaikan banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.